Nah, sekarang udah record belum nih? Udah ya. Sekarang gue mau belajar .NET, C#.NET dari dokumentasinya langsung, dokumentasinya Microsoft langsung. Mau belajar, ini beneran belajar ya, ini beneran belajar terus gue record. Nah, apa namanya? Kenapa gue record? Ya siapa tahu bisa berguna gitu buat teman-teman. Soalnya di YouTube ini banget apa namanya? Eh, Tutorial .NET sama C# tuh dikit banget. Jarang banget orang Indonesia ngebahas .NET gitu. Nah, sekarang gue pengen coba belajar sambil gue rekam. Buat gue juga sih, nanti kalau misalnya gue lupa-lupa, gue bisa buka rekaman gue lagi. Gitulah bodoh, pokoknya gitulah. Nah, eh, karena banyak orang yang rekomendasiin kalau belajar sesuatu tuh langsung ke dokumentasinya, makanya gue juga di sini belajar ke dokumentasinya. Jadi ini mungkin video akan lama banget nih, bakal lama banget, panjang banget, karena namanya juga gue belajar itu gue rekam gitu, bukan bikin konten hasil pembelajaran gue, bukan. Nah, langsung aja dah. Pertama, kita ke dokumentasinya dulu. Net documentation. Nah ini sih nih, coba. Nah ini deh, .NET documentation Microsoft Learn. Terus kita kemana ya? Nah di sini nih. Nah nih, .NET Free Cross Platform Open Source. Dan ini gue juga akan sering-sering pakai fitur ini nih, apa namanya nih, Simple Translate. Soalnya gue bahasa Inggris gue kurang juga, jadi mungkin dikit-dikit gue akan kayak misalnya, wah building artinya apaan ya, gue akan begini set. Oh building, bangunan, gedung, bangunan. Jadi seorang developer, nah developer platform, buat developer pengembang buat bikin atau ngebangun semua aplikasimu, mau web, mobile, desktop, gaming, IoT dan lain-lain. Disupport juga, bisa disupport Windows, Linux sama macOS. Makanya .NET free, cross platform sama open source. Soalnya dulu dia nggak open source dulu, nggak salah deh. Iya dah, cuma bisa jalan di Windows doang. Sekarang nggak, mau nggak mau ikutin lah yang lain, bisa jalan dimanapun. Nah, kemana ya? .NET Overview. Coba kita buka .NET Overview. Nah nih, sebenarnya tuh menurut gue sih, emang dokumentasinya Microsoft ini tuh apa ya, beda sama dokumentasi yang lain gitu loh. Kayak bahasanya full banget teknik, terus dia juga nggak, apa namanya, nggak nuntun, bener-bener nuntun. Menurut gue sih, dia tuh nggak nuntun step by step gitu loh, roadmapnya tuh kayak belajar ini dulu habis itu ini dulu gitu, nggak gitu. Jadi kayaknya kalau pemula sih agak susah sih gunain dokumentasinya Microsoft ini. Beda sama dokumentasi yang lain, misalnya dokumentasi Laravel, itu menurut gue masih lebih lumayan mudah lah diikutinya. Beda sih sama ini nih, nggak tahu kenapa Microsoft bikin dokumentasi ini banget, apa namanya, susah banget dimengerti. Cie, alasan. Nah di sini apa nih? Ini kan ada apa sih nih? Get started. Apa kita get started dulu ya? Oh nih, nggak usah sih. Ini overview perlu dibahas nggak nih? Overview intinya apa sih nih? .NET tuh free, cross platform tadi kita bahas ya. Dia buat bikin macam-macam aplikasi. .NET built on a high performance runtime tuh katanya, yang dipakai di production di
aplikasinya skalanya gede, bisa cloud apps, cross platform client apps, desktop, Windows app, sama order lain. Hampir semuanya ya, cloud apps bisa, ya kan, cross platform client bisa, kayak mobile apps, games. Kalau cloud kan yang biasa lah, kayak web yang biasa kita pakai, yang biasa orang develop web, API service. Terus cross platform juga bisa, Windows apps bisa, sama machine learning atau IoT. Fiturnya, oh ini fiturnya nih, .NET fitur mengizinkan, lah nggak mengizinkan sih, bikin developer bisa lebih produktif buat bikin code yang lebih performa. Asynchronous attributes reflection code analyzer tuh kan ini ya, apa namanya, iya sih sebetulnya intinya dia cuma ngasih tahu doang sih, ini fiturnya nih loh, ada ini aja, ada synchronous attribute reflection. Cuman kayaknya menurut gua buat pemula tuh kayak ketika baca features terus asynchronous code kan langsung kayak beban gitu gak sih, anjir apa nih asynchronous code, attributes, reflection, ya kan, event, exceptions gitu, langsung jadi beban gitu, nggak ngerti. Terus jadi kayak mau melangkah ke selanjutnya kayak, ya udah jangan alasannya, udah coba aja lah, kita coba babat nih dokumentasinya nih. Using .NET apps and library itu dibikin dari apa nih, oh ya, iya ya, intinya gitu ya dia, intinya tuh apa sih namanya, dia tuh pakai ini nih, .NET CLI, pakai Visual Studio. Free open source, support, runtime, apa sih ini, support Microsoft support .NET buat Android, Apple, Linux, Windows Operating System. Dia bisa jalan di ARM64, X64 sama X86 arsitektur. Dia juga support di emulate environments like macOS Rosetta 2. Apa nih? Gak tau sih gue ini apaan. Katanya emulate environments. Versi terbaru .NET yang dirilis itu sebenarnya November. .NET rilis in odd number, ganjil ya, ganjil bener. LTS rilis support for 3 years. Oh, jadi dia tuh selalu ini, apa namanya, kalau ngerilis selalu ganjil. Iya sih, singkat gue dari .NET 3 terus langsung ke .NET 5, besok ke .NET 7, ya nggak sih? Iya kalau nggak salah gitu ya, makanya ganjil terus. Terus apa nih, runtime CLR is the foundation. CLR apa sih? Runtime environment ya, called the common language runtime yang ngejalanin code terus juga nyediain service. Oh, jadi CLR itu apa namanya, nyediain, bukan nyediain ya, CLR itu tuh runtime-nya lah, runtime environment-nya lah, buat ngejalanin code sama nyediain layanan-layanan gitu yang bikin pengembangan kita tuh lebih mudah, kayak gitu sih kayaknya. Compilers and tools expose the common language runtimes functionality and enable you to write code that benefit from the managed execution environment. Code that you develop with a language compiler that targets the runtime is called managed code. Oh,
kita kelamaan sih kalau kita ngebaca ini. Intinya di runtime lah, intinya ada runtime-nya CLR ya kan, language-nya, bahasanya, backend-nya itu support multiple programming, ada J-Crash, F-Crash, VB ya kan. C# lebih modern ya, pokoknya itulah. Banyak kan pakai ini sih, C# sih. Aku juga jarang ngulik F-Crash nih. Compilation, ini compilationnya compile menjadi jadi tuh C# tuh dikompil jadi IL nih, intermediate language. Compile saya gini, ini apa nih, runtime libraries .NET as comprehensive standard set class libraries. Ini runtime librariesnya. Library ini nyediain general purpose and workload specific type. Apa lagi? Ini contohnya. Stab.NET. Primitive value. Wah, ini udah tuh kan. Mungkin ini ya. Kenapa nih agak bingung, karena dia emang kayak ngasih rangkuman gitu nggak sih nih? Intinya kayaknya ya. Nugget packet manager, itu packet manajernya tuh. Maksudnya gini loh, kayak apa namanya, Nugget package manager ya kan. Ini kan biasanya Nugget package manager ya kan. Terus dia ngejelasin Nugget itu adalah packet manager buat .NET. Nah, kalau orang baru belajar kan bingung ya. Nugget itu adalah package manajernya buat .NET. Terus dia langsung fokus ke sini, package manager apaan ya kan. Terus mau nggak mau ini nyari lagi, dia googling ya kan. Jadi kayak nggak tahu sih ya, mungkin emang bukan buat orang awam sih, cuman menurut gua baiknya tuh kayak ngejelasin gitu loh. Dia kan mau ngejelasin tentang Nugget nih ya kan, si Microsoft nih. Kalau Nugget itu adalah package manager ya kan, ya itu dijelasin package manager itu apaan sih gitu menurut gua ya. Tools .NET SDK itu kumpulan dari library dan tools buat developing sama ngejalanin .NET application. Itu termasuk MS Build Engine, The Roslyn. Ini sering ada sih nih Roslyn nih di bin nih kalau gue develop nih, cuma gue belum tahu juga nih apaan sebenarnya nih. And the F-Press compiler, most command, kebanyakan komen yang jalanin menggunakan .NET command, the child tools. Aja. Apa nih, notebooks. Apa notebook coy? CSD gue tahu nih, CSD buat itu automatic deploy, publish, deployment model. Mana deployment model? Wah, nih history ekosistem nggak usah lah ya, ini udah lah ya, ini overview ya sih. Ini kayaknya gue nggak usah ke overview dah, ini terlalu ini nih overview coy. Udah 6. Nah nih dia nih .NET 7 tuh, langsung what's new. What's new kan apa yang terbaru di .NET 7 gitu kan. Maksud gue pengen belajar .NET 7, gue pengen belajar .NET dari mulai .NET 7. Dari mana ya? Bukan ini ya? Mana sih coy? Fundamental coding component ini? Bukan sih, apa nih? Business types overview. Bukan coy, bukan. Di mana kita mulai coding atau install? Ya bukan ini ya? Ini nih. Coba nih ke learn. Find technical apa nih, ini kali. View documentation.
ASP.NET review ini. Nah ini kayak di sini kita harus satu tadi tuh, kita ASP.NET learn to use ASP.NET Core buat bikin web apps sama service yang cepat, aman, dan cross platform dan cloud based. Oke, kita belajar ASP ya. Kita belajar ASP nya coy. Dari mana ya? Dari sini kali ya. About. Nah ini dia nih, dari sini. Nah dari sini nih. Anjir, gue udah ngoceh berapa lama coy? Setengah jam ya enggak sih? Mana sih? Ini nggak ada detik ininya ya, detik berapa gitu gue. Oh 16 menit ngoceh anjir. Udah dari sini nih. Ini kita close nah ini dia nih. ASP.NET Core adalah dia cross platform, terus high performance katanya, sama open source framework. Oh jadi itu intinya tuh dia ASP.NET Core tuh framework yang cross platform, yang high performance sama open source buat bikin aplikasi yang modern, yang cloud sama internet connected apps, intinya gitu. Berarti ini buat yang cloud sama internet orientasi gitulah. Nah dengan ASP.NET Core lu bisa bikin web sama service, terus IoT apps sama mobile backend, gunain your favorite development tools. Lu bisa pakai favorit development tools lu, mau di Windows, macOS apa Linux, terus deploy ke cloud atau ke on-premises tuh kayak server fisik gitu loh kayaknya ya. Jadi misalnya lu kerja di kantor A gitu kan, nah kantor A lu bisa punya server tuh yang isinya ya aplikasi-aplikasi yang dibikin sama kantor lu tersebut. Nah itu on premise tuh. Kalau cloud kayak mungkin developnya ke Azure ya, iya sih kayak gitu dah. Terus jalan di .NET Core. Nah kenapa milih .NET Core? Katanya jutaan orang, jutaan developer itu menggunakan ASP.NET 4.x buat bikin web. ASP.NET Core is a redesign of ASP.NET 4x including architectural changes that result in jadi gini maksudnya tuh, program-program itu udah pada pakai bikin webnya tuh pakai ini nih ASP.NET 4x. Nah ini belum core. Nah terus akhirnya ada .NET Core nih, ternyata dia tuh redesign dari ASP.NET sebelumnya, ASP.NET 4x maksudnya 41, 42, 43 dan seterusnya tuh, termasuk perubahan arsitektur, linear apa sih? Arsitekturnya lebih kurus, lebih kecil, berarti lebih kecil mungkin, simpelnya gitulah. Terus more modular framework tuh kalau nggak salah ya, modular tuh berarti artinya tuh framework ini tuh lebih, lu bisa nyicil gitu loh. Kayak misalnya lu mau bikin aplikasi web cuman butuh library A dan B, ya udah lu cuma cukup install itu doang. Mungkin di ASP.NET sebelumnya tuh ketika lu pengen bikin aplikasi web, terus lu create project dari editor Visual Studio,
terus secara otomatis langsung A B C D E berarti langsung ke install semua, padahal belum tentu lu pakai semua kan. Nah di core tuh bisa lu cicil, berarti ketika lu cuman butuh fitur library A sama B, ya udah install itu aja, yang C D E nya nggak usah diinstal. Mungkin gitu kayaknya modular yang dimaksud. Intinya berarti .NET Core tuh lebih kecil, lebih ringan, makanya lebih ringan ya karena dia lebih kecil size-nya dibanding ASP.NET yang sebelumnya. Gue bingung ya, ini dia ASP tapi dia nggak jelasin ASP itu panjangannya apaan ya, apa di sini apa sih panjangnya ASP itu? ASP itu kalau nggak salah Active Server Page, cuman di sini dia nggak nyebutin coy. Nah apa nih, Affiliate Core tuh dia nyediain berapa keuntungan. Nah, katanya nih, a unified story for building web UI and web APIs. Bisa bersatu katanya. Gue nggak tahu sih bersatunya, terpadunya kayak gimana. Terus arsiteknya udah dites, tertesting lah, teruji ya. Berarti teruji nggak sih? Tes stabilitas. Oh enggak ding, salah gue. Dirancang buat mudah dites mungkin. Razor Pages membuat coding page fokus skenario lebih mudah dan produktif. Blazor let you use C# in the browser alongside JavaScript server and client side. Oh maksudnya dia kalau misalnya lu bisa bikin logic C# di front end kayaknya. Ini cuma software gue doang ya, nama gue juga belajar ya. Jadi yang gue nggak tahu gue anggap apa sih soalnya keep it simple stupid apa ya, kayak gitulah. Open source integration dan lain-lain bla 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 bla. Ability to host in the following Kestrel is ini ininya ya, apa sih namanya, web servernya ya. Kan kalau aplikasi web kan butuh web server tuh buat ngeran kan, kayak kalau PHP lu butuh PHP butuh web server, bisa Apache. Kalau Java Tomcat nggak salah ya dulu ya, butuh web server kan. Nah ini web server buat .NET nih, Kestrel Iis Dahlia ya. Build web API and web UI using ASP.NET Core MVC. Oh nanti kita pakai MVC nih ya. Nah ini udah pernah gue klik, sebenarnya gue udah pernah belajar sih, cuman waktu itu gue belajar yang apa, gue lupa deh, apa yang ini ya, enggak sih kayaknya, lupa gue. Core MVC provides fitur to build web APIs and web apps. MVC intinya Razor Page model make building web UI easy. Roni buat di front end nya. Razor Markup provide productive syntax. Tag helper enable server side to participate in creating and rendering HTML. Oh ini buat apa namanya, ngerender dari code C# ke HTML kayaknya iya dah. Oke. Nah nih recommended learning path. We recommend the following sequence of tutorial for ini dia nih coy. Nih, ada recommending learning path-nya ternyata nih. Dia katanya kita rekomendasi ini urutan tutorial buat belajar atau pengenalan tentang developing ASP.NET Core. Nah ini nih, kita ikutin ini kali ya. Iya kali ya. Pertama kita apa nih, belajarnya get started with Razor Pages, main tining
maintaining and MVC web. Oh, ini pakai MVC, ini pakai Blazor, ini web API, RESTful. Ini apa nih? Remote procedure call app, real time app. gRPC tuh nggak salah waktu gue belajar microservice pakai ginian dah, gRPC gitu. Oke dah, berarti pakai ini aja lah ya, kita ikutin dia deh nih. Ini gue bookmark nah oke. Kita belajar get started with Razor Pages. Oke. Oh, langsung ke sini coy. Udahlah, kita ikutin dulu lah ya. Tutorial get started with Razor lah ya. Razor Pages in ASP.NET Core. Ini tuh first tutorial dari series yang akan ngajarin basic bikin ASP.NET Core Razor Page web app. Buat yang lebih advance introduction, developer yang udah familiar dengan control dan view, langsung ternyata Razor Page for a video introduction ini. Tapi kalau lu baru di ASP.NET Development dan lu nggak yakin ASP.NET Core Web UI solution will best fit your needs, choose an at the end of this tutorial you will have Razor Page. Oh, ini kayaknya nggak perlu dah. Ini gue belajar Razor Page coy, belum MVC coy. Perlu nggak ya? Mau nggak nih? Berguna ya? Nggak ya? Nggak ada yang nggak berguna sih. Sikat lah ya. Jauh sih kalau yang MVC itu. Oh, tuh langsung MVC coy. Oh, di sini coy. Banyak sini. Banyak cok. 1, 2, 3 1 jam nggak kelar sih. Enggak lah, nggak bakal kelar 1 jam. Gimana ya, kita mulai dari apa kita nurut dia aja nih. Kita nurut dia aja kali ya. Iyalah, nurut aja lah. Sabar Yan, lu belajar harus sabar Yan, itu kuncinya pertama. Emang gak ada yang instan Yan. Oke deh kayak kita mulai dari sini lah. Nah, Visual Studio 2022 ya, ini gue udah download, udah install. Iyalah, pertama create new project. In the create new project dialog select as a Oke, pertama kita create new project. Mana create new project, terus nah ini beda nih tampilannya kayak aduh dah sorry. Ini ya ASP.NET Core Web ya, project template buat bikin ASP.NET Core application with example. Oh iya sih kayaknya ini sih. Iya ya, itu sih kayaknya. Udah, coba dulu dah. Kita coba dulu ya. Ini gua arahin ke mana ya? .net. Nah,
belajar sambil rekam ya recording learning wah keren banget namanya learning. Namanya apa katanya disuruh bikinnya ya juga copy ya jebret. Ini dia bikin folder baru nggak ya? Udahlah, gue next dulu dah. .net-nya .net 7 enggak, ini ada .6. Tadi maksudnya yang dia bilang ganjil gitu apa setiap tahun ganjil 3 tahun gitu ya? Tahu ah. Configure for HTTPS-nya di checklist ya. Iya. Oke. Create. Creating project. Wah anjay, Vestut gua minta update coy. Jangan dulu lah ya. Oh, kok langsung ada yang kuning sih? Oh, agak lah. Nah nih dia nih. Langsung disuruh ngeran. Select. Iya. Ini. Terus pencet CTRL plus F5 buat ngejalanin apa namanya? Run without the debugger. Ini maksudnya ini. Jadi di .net kan dia ada ini ya. Ada ngeran tanpa debug sama dengan debug. Ctrl F5. Kita Ctrl F5. Lama lagi nih laptop gue coy. Kayak gini nih. Ini kayaknya harus gua ini ya, gua pisahin. Add dah. Se. Maksud gue nggak pakai browser lain aja tadi sih pokoknya. Alhamdulillah. Tadi gue nggak ada ininya ya, nggak ada tampilan kayak ginian. Langsung jalan coy. Ada TPS-nya. Nah ini nih. Examine the project files. Ini kalau salah kita bedah yuk project filesnya gitu. Periksa file. The following section contain an overview of the main project folder and file that you work with in later tutorials. Anjir. Reading gue jelek banget ya. Page folder. Emang ada page folder ya? Iya ada page folder ini nih. Folder page. Dia tuh berisi razor pages and supporting files. Masing-masing razor itu tuh berpasangan file. Yang satu CSHTML, yang satu CSHTML CS. Yang CSHTML dia tuh HTML,
isinya HTML code gitulah, pakai Razor Syntax. Yang CS HTML CS isinya sisapnya yang ngehandle page eventsnya. Oh jadi misalnya nih kayak ini kan gua di index kan sini, asal jadiin index sih, index tuh ini kita buka index. Kok nggak berwarna sih? Berwarna kan. Nah ini index nih, ini isinya HTML kan. Nah ini kayaknya code Razornya nih yang kayak gini-gini nih. Ini kan bukan code HTML kan, ini code Razor. Nah ini CS HTML-nya. Terus di sini ada CS HTML CS-nya. Nah ini sisapnya. Nah di sini nih, ini berarti ngeran ini, coy. Bisa nggak ya kalau ini gua tambahin misalnya apa? Test edit langsung berubah nggak sih? Nggak langsung berubah ya? Apa gue harus Ctrl F5 lagi? CC ini gue ganti dulu browsernya. Web browser kita ke Chrome biar kepisah cuy. Pusing aing. Ya kan bener kan? Page ini berarti ini. Terus edit. Oke, intinya dia ngejelasin di page folder itu isinya kayak gini nih. Supporting file. File-file yang support buat Razor pages-nya. Terus apa namanya? Di setiap apa nih? Entar. Kok restart ya? Bisa update gua. Windows gua coy. Supporting file have names that begin with an underscore. Oh, for example, that file configures UI element common to all pages. Jadi itu intinya tuh di folder page ini tuh intinya ada apa namanya, ada berisi Razor pagesnya sama file-file pendukungnya gitu. File-file pendukungnya tuh biasanya yang kayak gini nih, yang underscore gini nih. Nah nih, layout, validation script partial, view import. Nah ini file pendukung. Nah kalau ini berarti masuknya file apa namanya, Razor pagesnya. Terus di setiap file dia berpasangan, ada apa namanya, backendnya nih, ada sisapnya. Tapi yang ini enggak nih ya, yang vstart nih isinya enggak nih, sama viewImport isi juga enggak, ini juga enggak ada, malah ada CSS. Oh ya pokoknya gitulah intinya. Kalau yang underscore gini nih kayaknya ntar dijelasin sini konsepnya gimana. Apa nih? Terus ada www root folder, dia berisi static asset buat seperti HTML, JavaScript, CSS dan lain-lain. Itu di mana tadi? www root. Oh di sini coy. Oh ini folder juga ya. Oh iya folder ya. Folder cuman kok ininya gini ya? Apa namanya tuh ikonnya? Jadi kayak berarti kalau kita mau install Bootstrap di sini nih, nanti nih masukin. Nah ini ada Bootstrap udah keinstall. Sama jQuery-nya udah otomatis. Zaman sekarang tuh jarang jQuery ya, orang pada pakai React anjir. Gue belum belajar sama sekali, waktu itu udah coba belajar React sih, cuman React native buat Androidnya, itu juga baru Hello World doang. Berat coy. Intinya ada folder pages, ada www root nih buat static asset,
gambar berarti juga disitu juga ntar nih di root ini kalau gak gambar dan lain-lain. Terus app setting JSON, dia berisi configuration data kayak connection string. Oh ini, nah berarti nanti di sini ya connection stringnya ya. Wih, ada dua coy, ada dua ya, isinya sama. Kayaknya ini dan nih, ini yang satu buat development, yang satu buat production. Berarti ntar bikin apa namanya, bikin koneksi stringnya kalau mau ke DB ke sini nih. Terus ada program.cs. Oh ini nih program.cs. Nah ini nih coy, pusatnya nih, pusatnya tuh ini. Jadi setahu gua .NET Core itu tuh basic itu intinya dia tuh apa namanya, program konsol. Mau lu mau bikin .NET buat web ke API ke apa namanya, ini setahu gue ya, web ke API ke terus machine learning dan lain-lain, itu intinya dia pertamanya tuh konsol dulu. Nah ntar abis itu konsol itu ngejalanin, oh ini aplikasi web, akhirnya dia bikin web, ngebuild web gitu. Si ini nih builder ini nih, aduh ini muncul mulu coy. Pick a time aja lah, pick a time today, jam berapa ya? Ya jam 5 lah. Wes. Nah, the following lines of code in this file create a web application builder with pre-configured default at support DI container and build the app. Gue sambil ngepot sih abah dewa ya. Jadi di baris ini itu dia nge-create web application builder tuh kan, with pre-configured default, dengan apa namanya, default config-nya tuh dia nambahin Razor page nih, Razor pages ini nih. Ke DI terus build the app. Jadi dia nambahin ini ke dependency injection-nya. Aduh sebenernya gue pengen nge-breakdown DI juga sih. Udah intinya gitulah, intinya dipanggil lah ya, jadi dipanggil terus Razor page-nya, terus akhirnya apa namanya, build bangun gitu, bikin objek ya kan, dari create builder, pembangunnya lah ya, ini kulinya, berarti kuli nih, gue bikin objek kuli ya kan, terus si kuli itu ngambil Razor page, terus si kuli itu mulai membangun rumah menjadi sebuah website Razor pages. Nah gitu intinya ya. Terus si kuli itu manggil Razor pages-nya tuh konsepnya pakai DI. Ini nih, mana itu tuh dependency injection container. The developer exception page is enabled by default and provides helpful information on exceptions. Production apps should not be run and developed. Apa maksudnya? Oh, ini tuh lagi ngejelasin code yang ini, coy. Lagi ngejelasin code yang ini dia. Oke. Masuk angin gua. Oh, oke.
Ini buat ini ya, buat apa namanya, aku juga bingung sih nih, apa ya ini nih ya, baris ini apa ya saya ya. The developer exception page is enabled by default and provides helpful motion on exception protection apps. Seharusnya nggak jalan di development mode. Iya betul, karena developer exception page bisa kadang munculin ya leak atau ngebocorin sensitive information. Code ini ngeset exception endpoint ke error dan aktifin HTTP strict when the app is not running in development mode. Oh, berarti tuh kalau misalnya dia bukan development, dia tuh manggil ini nih, si app ini, si app ini manggil dua ini nih, cuma gue nggak tahu buat apaan ya. Cuman kalau misalnya development dia nggak dipanggil, berarti ini ada hubungannya sama pencegahan gitu sih. Kalau misalnya lagi di production nggak usah jalan apa namanya, harus jalanin ini. Berarti ini sini, ini dia kayaknya ini ya, si use exception handler ini dia yang akan ngemilah-milah nih, oh ini nggak boleh nih ditampilin, nggak diakses. Oke. Misalnya the preceding apa sih, mendahului code on when the web is button or tense mode promotion terus. Misalnya kode sebelumnya berjalan saat aplikasi dalam mode satu pengujian. Oke dah, ini gitulah ya. Intinya ini dijalin kalau misalnya production mode, bukan development mode. Terus apalagi nih, si app ini kan udah dibikin nih sama si kuli tadi nih, si builder, ya kan? Si builder kan bikin terus ditaruh di app ini, terus app ini ditambah-tambahin lagi nih. Dia manggil HTTPS redirection, ini buat redirecting HTTP request ke HTTPS. Oh soalnya ini ya, jadi kalau misalnya kita ngetik HTTP dia langsung ke HTTPS. Use static files, enable static file serving for the current request path. Static files apa sih di sini ya? Enable static files seperti HTML, CSS, images, and JavaScript to be served. Oh, terus apa nih? App use routing at route matching to the middleware pipeline for ntar ini dibahas lagi di situ. Tapi ini harus kita bahas sekarang ya? Enggak ya? Coba deh contohnya dulu deh, static files in ASP.NET Core. Static files seperti HTML, CSS, images, or asset. Serve static files. Static files itu di store dalam project web. Kayaknya gitu. Kayaknya ini sih. Berarti ini kalau misalnya ini buat ini nih, buat manggil www root ini nih. Berarti ini kalau misalnya ini gua komen ya, jebret, terus gue jalanin lagi, ini nggak kayak gini tampilannya nih, nggak bootstrapnya nggak kepanggil. Ini kan ada kode bootstrapnya nih, kayak menunya ini kan. Ini kalau misalnya gue gue komen terus gue jalanin lagi, Ctrl F5, aduh lama amat. Kan rusak kan? Iya benar. Ini buat manggil ini cuy, buat manggil www root ini.
makanya jadi rusak nih, soalnya bootstrapnya nggak kepanggil. Bootstrapnya ada di mana? Ada di WP root. WP root itu masuknya kategorinya itu nih, use static files ini. Kalau ini gue matiin jadinya nggak kepanggil. Ketika ini gue hidupin lagi, anjir itu lama banget. Nah ini lagi, terus gue kontrol F5. Nah kan berubah coy. Terus apa lagi nih, ini routing ya, masalah routing ya, routing mainin pad sih. Kayak misalnya gitulah. app map Razor pages configures endpoint routing for Razor pages. Oke. Oke. Ya udah, intinya dia manggil use routing, manggil use authorization, terus map Razor pages, terus run deh, jalan gitu. Run an application and block the calling thread until host shut down. Oh, dia pakai thread. Troubleshooting with the complete sample if you run project view enggak. Next, nambahin model ke Razor pages app di ASP.core. Anjir, gue udah ngantuk lagi. Udahan dulu kali ya. Udahan dulu lah. Lanjut besok ya. Berarti besok kita mau lanjutin ke sini nih. Part 2 nih. Berarti kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya udah gitu doang. Kita belajar ASP.NET Core itu direkomendasinya dia mulainya dari tadi nih. Dari ini nih, getting started with Razor pages. Kita bikin web app ya kan. Cuman pakai Razor pages. Jadi bikin web pakai .NET 7, .NET Core 7. Dan teknologinya tuh atau front end-nya tuh pakai Razor. Gitu. Cuman belum MVC. Nah, nanti nih yang di sini MVC nih. MVC dan ada Razornya juga. Jadi biar kita nggak kaget, kita disuruh belajar Razornya dulu. Berarti ini ibaratnya bikin web, aplikasi web pakai .NET C# menggunakan Razor, belum MVC. Terus setelah ini kita pakai MVC. Oke. Terus bikin projectnya ya tadi ya. Di sini ada kayak gini folder-foldernya. Ini properties nggak dibahas ya? Properties nggak dibahas tadi coy. Di sini itu buat apaan? Properties nggak ada anjir. Properties nggak ada. Dia cuma ngebahas folder wwroot, folder pages ini. Folder pages isinya Razor pagesnya. Di step Razor pages dia berpasangan, ada HTML-nya, ada C#-nya di sini, ya kan. Terus ada supporting filenya, file pendukungnya yang ada skor gini nih. Ini buat ngeload menu, layouting tuh kan. Ini terus ada app setting JSON nih buat buat konfigurasi kayak ntar ngeset connection string. Terus ini ada static filesnya, isinya file-file yang static, gambar, JS, CSS, Bootstrap juga di sini tuh. Nah, habis itu ada program CS. Nah, ini yang ngejalanin aplikasinya nih. Dia bikin objek ya. Bikin variabel lah, namanya variabel sini. Variabel builder, isinya web application create builder. Terus si builder ini manggil
nambahin service Trezor pages ini pakai DI container, terus builder ini dibuild, ditampung di app, terus app-nya manggil yang dibutuhin kayak use HTTPS redirection, ini buat ngeredirect dari HTTP ke HTTPS, terus ini buat static file, ngeload static file yang www root ini, terus use routing buat ngeroutingnya dan lain-lain, terus di run, terus pas di run jalan, hasilnya kayak gini, kayak gini, ini kayak gini. Nah, ini HTTPS nih, kalau misalnya gue copy di notepad, HTTPS. Kalau misalnya gue delete S nya, terus gue ini, terus gue kesini jebret, oh nggak mau dia, kok nggak mau ya, kenapa dia nggak redirect ya, ya oh mungkin pas dijalanin langsung redirect ke situ secara spontan. Hui ya gitulah pokoknya lah ya, mau juga orang belajar, masa langsung pintar sih. Dah, besok lanjut ke model. Bye bye.